Masa pandemi COVID-19 tak menghalangi kelangsungan proyek infrastruktur. Pembangunan yang terus dikebut hingga hari ini adalah Tol Trans Sumatera. Saat memimpin rapat terbatas pada 7 Juli 2020 lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menterinya untuk segera merampungkan pembangunan tol tanpa harus membebani keuangan negara. Presiden meminta para menterinya mencari solusi terobosan untuk membiayai proyek strategis nasional Tol Trans Sumatera. Menurutnya, kebutuhan investasinya sebesar 476 triliun rupiah. Namun masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar 386 triliun rupiah untuk menyelesaikan keseluruhan ruas tol. Percepatan pembangunan Tol Trans Sumatera ini tentunya ditujukan memberikan daya ungkit dalam masa pemulihan ekonomi di masa pandemi. Merespon hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono memastikan pihaknya akan mengupayakan pendanaan Tol Trans Sumatera. Sama halnya dengan Presiden, Menteri Basuki mengaku kendala utama dalam membangun Tol Trans Sumatera saat ini yakni pendanaan. Meski demikian, proyek ini tetap ditargetkan rampung pada 2024. Dari total lebih dari 2.800 km, saat ini sepanjang 393 km telah beroperasi. Sementara lebih dari 1.100 km atau sekitar 41% masih terus dikebut pembangunan konstruksinya. Tol Trans Sumatera terdiri dari tol utama yang membentang dari Bakauheni Lampung hingga Banda Aceh sepanjang 1.970 km. Karena tidak semua kota besar dilalui jalan tol utama, maka dibutuhkan jalan tol penghubung kota besar tersebut. Jalan tol tambahan itu terdiri dari ruas tol Bengkulu-Palembang, Padang-Pekanbaru, dan Sibolga-Medan. Total tol pendukung ini memiliki panjang 904 km. Namun pemerintah untuk saat ini masih memfokuskan pembangunan jalan tol utama dari Bakauheni hingga Aceh. Diharapkan tol Trans Jawa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun wilayah Sumatera, sehingga terwujud pemerataan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumatera. Inilah salah satu ruas tol Trans Sumatera yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Ruas tol Banda Aceh Sigli seksi 4 sepanjang 14,7 km. Tol seksi Indrapuri Blang Bintang kini tengah menunggu izin operasi dari Badan Pengatur Jalan Tol. Selain itu juga sedang dilakukan penyempurnaan mulai dari pembersihan badan jalan, pemasangan rambu, dan lainnya. Beroperasinya ruas tol ini akan meningkatkan konektivitas dari Banda Aceh ke Sigli dan sebaliknya, serta menjadi akses penghubung menuju Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono optimistis seksi Indrapuri Blang Bintang segera beroperasi pada akhir Juni.
Ruas tol Banda Aceh Sigli merupakan bagian dari tol Trans Sumatera yang nantinya membentang dari Aceh hingga Lampung. Ruas tol ini terbagi dalam 6 seksi, diantaranya seksi 1 Padang Tiji Selimeum, seksi 2 Semileum Janto, seksi 3 Janto Indrapuri, seksi 4 Indrapuri Blang Bintang, seksi 5 Blang Bintang Kutobaro, dan seksi 6 Kutobaro Simpang Baitu Salam. Total investasi ruas tol sepanjang 74,82 km ini diperkirakan sebesar 12,35 triliun rupiah. Dalam kunjungannya pada Maret 2019 lalu, Pak Abbas menilai pembangunan ruas tol ini terbilang progresif, khususnya dalam pembebasan lahan yang baru dimulai sejak groundbreaking pada Desember 2018 lalu. Breaking bulan Desember ya? Ya, Desember tanggal 15. Tanggal 15 Desember. Nah, ini baru 2-3 bulan. Ini sudah bisa clearing dan ini kan tanah warga. Iya betul. Kalau ini tanah negara biasa. Ini tanah warga sudah bisa membebaskan segini panjangnya. Saya kira ini cepat sekali, bahkan perlu dukungan dana yang lebih cepat. Iya. Nah, ini akan saya upayakan. Lancarnya pembebasan lahan tak lepas dari dukungan masyarakat. Masyarakat sangat antusias menanti jalan tol pertama di Aceh ini. Pembangunan ruas tol Banda Aceh Sigli ditargetkan rampung pada 2021 mendatang. Jika ruas tol Banda Aceh Sigli sudah tersambung, masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya. Jarak tempuh dari Banda Aceh ke Sigli biasanya 3 jam, bisa dipangkas menjadi hanya 1 jam perjalanan. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas
yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Virus corona mengguncang dunia. Penyebaran virus terjadi secara global di seluruh negara. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Maret 2020, warga Indonesia terpapar virus COVID-19. Kini ribuan orang merenggang nyawa. Para peneliti tengah berjibaku menemukan antivirus, tapi memang bukan pekerjaan mudah. Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Jokowi pun melakukan langkah antisipasi. Sejumlah revitalisasi dan kebijakan darurat dirancang Presiden Jokowi untuk menanggulangi wabah COVID-19. Simak informasinya di program Pojok Presiden episode Corona, hanya di PUPR TV. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan uji laik fungsi ruas tol Pekanbaru-Dumai. Ruas yang diuji ada pada seksi 2 Minas Kandi Selatan hingga seksi 6 Duri Utara Dumai. Secara keseluruhan, progres pembangunan tol Dumai-Pekanbaru telah mencapai 99%, sehingga telah siap beroperasi dalam waktu dekat. Ruas tol ini akan meningkatkan konektivitas kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau, dengan kota Dumai sebagai kota industri yang maju. Kehadiran ruas tol ini tentu dapat mempercepat mobilitas orang dan logistik. Selain itu, jalan tol akan terintegrasi dengan konektivitas kawasan, sehingga memperlancar arus distribusi barang ke berbagai wilayah di Sumatera. Ruas tol ini mampu memangkas waktu tempuh dari 5 jam menjadi hanya 2 jam perjalanan. Dengan dioperasikannya tol Pekanbaru-Dumai, diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga stok infrastruktur nasional, guna mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Saya kira kalau pakai jalan nasional kan sekitar 200 kiloan. Pekanbaru-Dumai ini kan kawasan industri, kawasan ekonomi yang memang berkembang cepat. Dengan tol ini diperpendek menjadi 131 dan pasti akan lebih lancar. Ini kondisinya kondisi normal, tanahnya sudah diganti saja, tanah dasarnya saja yang diganti, sehingga tidak perlu ada preloading, tidak ada vakum, tidak ada tanah lembek yang di sini, sehingga mudah-mudahan tinggal perkerasan. Ruas tol yang terdiri dari 6 seksi ini telah dibangun sejak Juli 2017 oleh PT Hutama Karya. Total biaya investasi yang digelontorkan untuk membangun ruas tol ini lebih dari 16 triliun rupiah. Ruas tol Pekanbaru-Dumai merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang ditargetkan rampung pada 2024 mendatang. Yang menarik dari ruas tol ini terdapat pada seksi 4 Kandis Utara Duri Selatan.
Jalan sepanjang 26,25 km ini melintasi kawasan Suaka Marga Satwa, Balai Raja, dan Siak Kecil, di mana keduanya merupakan koridor pelintasan gajah Sumatera dengan populasi sekitar 50 ekor. Karena itulah telah disiapkan 4 terowongan pelintasan gajah sebagai bentuk harmonisasi infrastruktur dengan alam. Terowongan gajah disiapkan dengan bentang 25 hingga 45 meter dan tinggi 5,1 meter. Terowongan ini juga dihiasi tanaman hijau agar menyerupai habitat aslinya di alam. Ada beberapa fitur penting dari ruas ini. Yang pertama adalah bahwa ruas ini memperlihatkan interaksi antara ekonomi dan ekologi, yang itu dibuktikan dengan fasilitasi dari jaringan ini untuk arus pergerakan gajah yang ada di kawasan sepanjang Pekanbaru Dumai ini. Cukup banyak jumlahnya dan mereka melakukan pergerakan harian yang itu tidak boleh terganggu. Oleh karenanya desain dari jalan ini kita rancang sedemikian rupa sehingga perjalanan gajah tersebut tidak terganggu. Ada 4 terowongan gajah dan 1 lahan konservasi yang berhimpitan dengan jalan tol. Itu dari kaitan dengan pengembangan wilayah dan area konservasi. Ruas tol Pekanbaru Dumai direncanakan memiliki 6 simpang susun, yakni Simpang Susun Minas, Kandis Selatan, Kandis Utara, Duri Selatan, Duri, dan Duri Utara. Tol ini akan dilengkapi dengan 7 gerbang tol dan 10 tempat istirahat dan pelayanan. Sebelumnya tol Permai Seksi 1 Pekanbaru Minas sepanjang 9,5 km telah dibuka secara fungsional pada musim mudik Natal tahun baru 2019 silam. Volume kendaraan yang melintas mencapai 40.518 kendaraan golongan 1. Pematang Panggang, Pematang Panggang, Kayu Agung Palembang. Nah, yang kalau untuk yang terbanggi besar kan tadi sudah kita lihat bisa operasi, yang bisa mau diresmikan 140 kilo dari Bakauheni. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW.
BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Hari ini akan kita resmikan ruas jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Inilah ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar, babak pertama dari tol Trans Sumatera yang telah diresmikan sejak Maret 2019. Ruas tol ini memberikan banyak manfaat bagi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera. Ruas tol sepanjang 140,9 km ini mampu meningkatkan konektivitas menuju Pelabuhan Bakahuni sebagai pelabuhan utama yang menghubungkan Jawa dengan Sumatera, sehingga diharapkan dapat memicu investasi karena terhubung dengan kawasan ekonomi khusus. Pembangunan ruas tol ini dikerjakan melalui sinergitas antar BUMN, yakni PT Hutama Karya dengan 4 BUMN konstruksi lainnya, PT PP, PT Waskita Karya, PT Adikarya, serta PT Wijaya Karya. Sementara total nilai investasi sebesar 16,7 triliun rupiah. Kalau yang diresmikan sampai ke Terbanggi Besar tadi, jadi 140, itu KM 140 tadi ya. Ini kita ke arah dari Terbanggi Besar ke Pematang Panggang. Ini Pematang Panggang, Kayu Agung, Palembang. Nah, yang kalau untuk yang Terbanggi Besar kan tadi sudah kita lihat bisa operasi. Itu yang bisa mau diresmikan, 140 kilo dari Bakahuni. Selanjutnya ruas tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung yang disikat TERPEKA. Ruas tol ini merupakan bagian dari tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang lebih dari 2.800 km. Pembangunan jalan tol ini memiliki banyak manfaat bagi Lampung maupun Sumatera. Di antaranya dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik. Selain itu, hadirnya ruas tol ini juga sebagai fasilitas bagi sentra produksi serta kawasan industri dan perdagangan di Pulau Sumatera, sehingga dapat mengurangi biaya logistik serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dan yang paling penting adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.
Yang keempat, yang paling penting, yang kadang-kadang rakyat tidak merasakan, yaitu penciptaan lapangan kerja. Tol sepanjang ini nggak mungkin semuanya dikerjakan oleh mesin. Kerjanya, supervisinya pasti dibutuhkan. Pemerintah menyuntikkan dana sebesar 10,5 triliun rupiah untuk membangun ruas tol terpeka. Sementara total investasi pembangunan proyek ini mencapai hingga 21,9 triliun rupiah. Ruas tol ini terdiri dari 2 seksi, yakni seksi 1 Terbanggi Besar Pematang Panggang dan seksi 2 Pematang Panggang Kayu Agung. Untuk memperlancar aksesibilitas serta perjalanan dari Lampung ke Palembang, dibangun 17 jembatan, 6 simpang susun, dan 23 underpass di ruas tol ini. Ruas tol terpeka mampu menampung volume kendaraan sebanyak lebih dari 6.400 kendaraan setiap harinya. Para pengguna bisa beristirahat di 9 tempat istirahat yang tersebar di sepanjang ruas tol ini. Waktu tempuh dari Lampung ke Palembang menjadi lebih efisien. Sebelumnya 10 hingga 12 jam dapat dipangkas menjadi 4 hingga 6 jam perjalanan. Nah, tapi kita berharap bahwa para pengguna nanti juga tetap harus hati-hati karena belum terbiasa. Tol itu cukup panjang karena tol ini bagian dari tol Trans Sumatera yang nyambung dari Bakauheni sampai dengan nanti Aceh. Ya, kalau bagian dari Bakauheni sampai Aceh itu sekitar 2000 kilo. Ditambah feeder-feedernya sekitar 900-an kilo untuk penunjang-penunjang distribusi, jalur logistik, dan daerah-daerah potensi-potensi penunjang wisata, pertanian, dan sebagainya. Meski terkendala pembiayaan, Kementerian PUPR tetap berkomitmen untuk mewujudkan percepatan pembangunan tol Trans Sumatera. Proyek ini diharapkan bisa rampung pada 2024 mendatang. Percepatan proyek tol Trans Sumatera tentunya ditujukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.